Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Kampa. Paling hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SMP 1 Kampa. Kemudian Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama di ruang yang sederhana ini, tentunya dalam rangka penyampaian materi dari calon guru penggerak kita. Tentu mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita awali dulu pengarahan dari Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Kampa. Kepada Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah dapat bersama-sama dalam mengikuti suatu program yang telah dibuat oleh calon guru penggerak di dalam menempuh kegiatan-kegiatannya pada kegiatan yang akan datang dan yang sedang berlangsung. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami banggakan Ibu Guru Penggerak Ika Putri Aisyah MPD, yang mana salah satu dari calon guru penggerak tahun 2024-25 ini yang sedang mengikuti pendidikan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud secara virtual yang akan menyelesaikan dalam beberapa bulan ke depan. Karena dalam hal ini guru penggerak bukanlah hanya di sisi guru yang dikaji, tetapi adalah mulai dari sisi guru, siswa, serta kepemimpinan. Ini adalah kolaborasi seorang guru penggerak jika selesai nanti sudah bisa mengampu sebagai kepala satuan pendidikan, tidak melalui pelatihan kepala sekolah lagi. Karena ilmu-ilmu yang diberikan di dalam virtual ini sudah merangkap selama 9 bulan, dilatih, dibimbing, dan harus dipraktekkan di dalam teori serta praktek yang diajarkan selama 9 bulan virtual itu dan diaplikasikan ke dalam praktek kesehariannya. Bapak, Ibu yang kami hormati, di sini juga ya ada staf kurikulum dan wakil kesiswaan yang dapat menyupport kegiatan ini dalam rangka suatu materi yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Memang ini suatu hal yang baru. Kalaulah budaya positif ini kita terapkan, ini tidak jauh bedanya dengan hal-hal yang sebelumnya. Cuman di sini mungkin ada tambahan daripada virtual yang akan disampaikan. Ini akan mengubah suatu paradigma yang harus kita pahami semua, bahwa budaya positif ini aturan turunannya ini ke peraturan. Kenapa saya katakan ke peraturan? Karena sekarang ini peraturan yang dibuat di kelas itu akan diadakan diskusi dulu. Kenapa diadakan diskusi? Kalau dahulu tidak diskusi, kita wali kelas dan kepala sekolah serta seluruh
warga sekolah yang membuat. Tapi sekarang secara rinci lagi, karena yang menjalankan aturan ini, budaya positif ini adalah siswa itu sendiri. Dan aturan budaya positif untuk guru itu namanya kode etik daripada guru. Kode etik ini turunannya itu memang konfirmasi juga dengan SK-SK kita yang telah ada. Kita menandatangani fakta integritas dan SK yang telah kita terima masing-masing, menuntut kita berdedikasi kepada negara sebagaimana yang dituangkan di dalam Permen dan Permendikbud yang telah diberikan kepada kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, tentang budaya positif ini sebetulnya pembiasaan positif ini adalah hal yang berkaitan dengan budaya. Kalau kita meneliti kembali bahasa tersebut, paradigma budaya atau pembiasaan itu, kalau kebiasaan itu budaya, jadi budaya positif lah namanya. Jadi dalam hal ini harus dituangkan kepada anak-anak. Bagaimana kita menuangkan? Tentu kita sebagai stockholder di kelas masing-masing. Contoh di kelas, tentu wali kelas stockholdernya. Kalau di sekolah, di instansi stockholdernya adalah kepala sekolah. Dan di guru-guru tentu wakil. Jadi hal ini sangat erat kaitannya, mulai dari tingkat bawah sampai kepada tingkat atas, supaya budaya positif ini harus kita terapkan. Karena begini, di dalam budaya positif ini akan mengubah anak-anak kita, siswa, termasuk kita sendiri, untuk merubah secara karakter. Karakter kita sebagai yang dicontoh harus lebih baik daripada siswa. Jangan kita sebagai yang dicontoh lebih parah daripada siswa. Bagaimana kita nanti mengimplementasikan hal yang telah kita ciptakan ini? Ya tentu rancu. Jadi budaya positif dimulai dari tingkat kelas, nanti melebar kepada tingkat guru serta institusi. Jadi karakter, kalau karakter siswa sudah baik, kalau karakter guru sudah baik, insya Allah ilmu itu, kecerdasan itu akan timbul. Inilah yang mengganggu logical, ya, atau mindset. Apabila budaya atau karakter yang kurang baik tertanam di dalam diri kita, tidak mau kita merubahnya, ini yang akan menghambat kognitif kita, ilmu kita. Jadi di dalam agama ataupun di dalam adat, lebih baik orang yang mempunyai karakter baik daripada orang yang cerdas 100 kali. Kalau orang yang cerdas 100 kali tapi karakternya jeblok, tidak ada gunanya di depan masyarakat atau dipakai oleh masyarakat. Jadi inilah yang saya pesankan kepada guru penggerak, bimbinglah, tularkanlah ilmu yang telah diperdapat ke dalam institusi sendiri dulu. Apabila nanti menjadi suatu stockholder atau pimpinan, merambatlah keluar. Karena guna kita untuk dipakai oleh orang banyak, bukan untuk diri kita sendiri. Ilmu itu makin diberikan, makin bertambah. Jadi hal inilah yang saya pesankan kepada Ibu Ika Putri Aisyah MPD, lebih serius dalam mengikuti program virtual ini dan diaplikasikan ke instansi supaya ilmu itu dapat melekat langsung kepada kita semua. Dan Bapak Ibu guru, terimalah apa perubahan-perubahan yang telah diraih oleh Ibu Ika ini, ya secara beransur bisa kita terapkan, mari kita terapkan. Ya, saya pesan juga, kalau suatu kebijakan atau aturan yang sudah dibuat untuk tahun ini belum bisa kita rubah, mungkin untuk tahun depan sudah bisa kita masukkan program-program yang akan kita terapkan di dalam
kurikulum merdeka. Jadi untuk itu dalam pelaksanaan program yang disampaikan nanti oleh Ibu Ika ini tentang aksi nyata diseminasi budaya positif, ini mohon dicamkan karena ini hal yang baru, namanya yang baru, tentu ada perubahan yang harus kita terapkan kepada siswa dan kita sendiri yang sebagai pengikut dalam acara ini. Karena tanpa adanya kontrol dari kesiswaan, kontrol dari kurikulum nanti dan semuanya, ini akan rancu semuanya. Jadi untuk membentuk suatu institusi itu yang baik, tentu dengan kerjasama yang baik, dengan nilai-nilai positif. Jadi janganlah kita banyak melekatkan kepada diri kita, di dalam pikiran kita nilai negatif. Ciptakanlah nilai positif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak ada gunanya kita menilai negatif orang, cukup kita menilai positif orang. Semisalnya saya misalnya berjalan dari kantor camat ke Pasar Kampar. Di tengah jalan saya jumpa suatu benda yang dapat melukai seseorang dalam kendaraan atau yang pejalan kaki. Langsung saya selamatkan. Jadi itu nilainya positif. Jangan dinilai, wah memang ambil mukojonya depan uang. Nah, ambil mukojo. Yang di dalam pikiran kita tidak mengambil muka. Kita menciptakan hal itu berguna dan bermanfaat bagi orang. Kalau kita ambil dengan tidak menuntut jasa dan dengan tidak menuntut suatu pujian kepada orang, itu adalah pahala bagi kita. Jadi itulah contoh yang ringannya saya berikan kepada Bapak Ibu. Nilai-nilai negatif yang ada dalam pikiran kita buang jauh-jauh. Dan nilai positif harus kita munculkan supaya karakter kita ini menjadi suatu karakter yang baik, dapat digunakan dan dapat bermanfaat bagi khalayak banyak. Dan saya rasa untuk pengarahan di dalam hal ini, saya nanti berpesan kepada Ibu Ika, jangan sampai loss atau blong dalam beberapa bulan ini ke depan untuk mengikuti acara virtual ini. Karena ini adalah eksistensi seorang calon guru penggerak dalam mengikuti dan mendapatkan ilmu di sini. Jadi untuk itu saya tidak dapat banyak menyampaikan hal-hal yang lain lagi. Mungkin Ibu Ika nanti akan menyampaikan kepada Ibu mulai dari yang detail sampai yang kesimpulannya. Jadi untuk itu dari saya terlebih terkurang saya mohon maaf. Dengan saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Kepala UPT telah menyampaikan pengarahan di hadapan kita bersama. Selanjutnya mari kita dengarkan penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita kepada Ibu Ika Putra Insa MPD. Kita silakan dengan segala hormat. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru hebat UPT SMP Negeri 1 Kampa. Ini mukadimah saya tumpangkan kepada pembawa acara. Langsung saja kita pada acara pengimbasan tentang budaya positif. Ini salah satu tugas aksi nyata pada modul 1.4 materi kami calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, yaitu mengenai penerapan budaya positif di sekolah kita UPT SMP Negeri 1 Kampa. Salam guru penggerak, ini dari kami CGP angkatan 11 Kabupaten Kampar. Sebelum kita mulai pengimbasan budaya positif ini, untuk memberikan aura positif kepada diri kita masing-masing, silahkan Bapak Ibu saling berhadapan, kemudian
kita senyum selama 30 detik. Senyum selama 30 detik. Kalau seandainya ada unek-unek tadi sebelum berangkat ke sekolah, mungkin bisa dihilangkan dengan senyum selama 30 detik ini. Selama 30 detik, ayo kita senyum. Iya, senyum. Mudah-mudahan dengan kita senyum itu memberikan, Bu Haja senyum, Bu Haja, memberikan aura positif untuk kita. Next, lanjut. Nah, sebelum kita mulai acara pengimbasan budaya positif ini, seperti kita di kelas ya Bapak Ibu, ini kita akan membuat kesepakatan forum diseminasi terlebih dahulu. Ini udah saya berikan contoh di sini 2. Yang pertama, menghargai siapapun yang ada di sini. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Apalagi yang ketiga Bapak Ibu, silahkan. Yang ketiga, apakah mematikan ponsel bisa kita masukkan dalam keyakinan kita? Sepakat? Kemudian tidak keluar masuk pada saat acara kita ini. Bisa disepakati? Bisa. Nah, lanjut. Next. Ini ya perkenalan sedikit, mungkin Bapak Ibu kita udah saling kenal ya, jadi nggak perlu berkenalan lagi. Saya Ika Putri Aisyah, yaitu salah satu guru PT SMP Negeri 1 Kampa yang kebetulan tahun 2024 ini mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membuat aksi nyata tentang pengimbasan budaya positif yang insya Allah nantinya akan kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Lanjut, next. Nah, ini ada beberapa materi pokok yang akan kita pelajari atau kita sosialisasikan dalam kesempatan ini. Karena seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep. Itu ada 6 konsep yang udah ada di depan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Nah, yang kedua, setelah menerapkan disiplin positif, kita akan memberikan motivasi perilaku manusia, baik perilaku untuk diri kita sendiri ataupun untuk peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, setelah kita udah mengerti yang 2 di atas, disiplin dengan motivasi, kita akan mudah membuat keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas yang kita kenal selama ini, dan juga keyakinan sekolah kita. Jadi selain keyakinan kelas, ada juga nanti namanya keyakinan sekolah. Kemudian setelah kita membuat keyakinan itu, tentunya kita harus mengetahui apa saja kebutuhan dasar manusia itu yang wajib dipenuhi setiap manusia. Boleh dari diri kita ataupun dari peserta didik kita. Nah, jadi nanti akan kita bahas yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, itulah nanti yang menyebabkan peserta didik kita berkelakuan seperti yang tidak kita inginkan. Karena ada beberapa kebutuhan yang akan dipenuhinya. Nah, disitulah posisi kita dituntut, yaitu disebut posisi kontrol restitusi. Jadi nanti kita akan pelajari beberapa posisi seorang guru yang bisa diterapkan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, itu adalah pelaksanaan segitiga restitusi. Ada beberapa langkah nanti untuk menyelesaikan masalah peserta didik kita. Jadi nanti akan kita pelajari 6 modul ini. Yang pertama dulu kita masuk disiplin positif. Disiplin positif. Ini ada gambarnya di sini, ada aura-aura positif yang akan kita terapkan. Nah, sebelum masuk disiplin positif, adakah Bapak Ibu yang mengetahui apa saja disiplin positif yang pernah kita terapkan di sekolah kita? Boleh pada diri kita ataupun pada peserta didik kita. Apa contoh disiplin positif yang pernah kita terapkan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Hadir ke sekolah sebelum. Ya, silahkan Bu. Ya, bagus sekali. Ya, tidak boleh terlambat atau disiplin waktu gitu ya. Apalagi Pak Zaidal Isman?
Disiplin masuk kelas, bagus sekali. Nah, jadi sebenarnya disiplin positif ini udah sering kita jalankan, cuma mungkin sekarang dialihkan namanya ke disiplin positif, yang sebenarnya ini hanya berasal dari aturan-aturan yang kita buat. Dan next. Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi disiplin positif ini intinya anak-anak kita diajarkan untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi mereka berbuat disiplin, misalnya datang tepat waktu, bukan karena pujian, bukan karena reward atau hadiah, tetapi atas kesadarannya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Jadi itulah yang disebut disiplin positif yang sekarang ini. Lanjut. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin diri ini adalah disiplin yang datang dari jiwa kita sendiri. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena takut atau dan sebagainya yang datang dari luar diri seorang peserta didik. Nah, disiplin diri dapat membuat murid lebih memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi di sini nanti kita akan mencoba menerapkan gimana caranya menerapkan disiplin positif ini agar anak-anak kita bertanggung jawab, menyadari kalau belajar itu misalnya kegunaannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk guru, bukan untuk kepala sekolah, bukan untuk orang tuanya, melainkan untuk kebutuhan dirinya sendiri. Lanjut. Nah, dalam disiplin positif seperti yang kita sebutkan tadi, ada datang tepat waktu, ada belajar dengan baik. Dalam kurikulum Merdeka itu sudah dirangkum, seperti yang kita tahu itu namanya 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ini saya yakin Bapak Ibu udah tahu semuanya 6 karakter yang sudah dibulatkan oleh pemerintah dari sekian banyak disiplin positif. Diambillah secara garis besar 6 karakter yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu semuanya udah termasuk ke dalamnya Bapak Ibu. Sopan santun, saling menghormati, kemudian taat beribadah, semuanya udah termasuk ke dalam yang nomor 1 ini. Kemudian yang kedua yaitu mandiri. Nah, inilah yang akan kita tanamkan sama peserta didik kita. Selagi bisa kita melakukannya sendiri, tidak usah dulu mencontek kepada kawan. Tidak usah dulu bertanya, jadi kita berusaha untuk mandiri, untuk mencari bahan pelajaran secara mandiri. Kemudian yang ketiga yaitu berkebinekaan global. Ini yang paling perlu Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu di sekolah kita ini banyak ragamnya, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Ocu. Semuanya harus saling menghormati suku adat istiadat teman-temannya. Itu namanya saling menghormati, itu namanya berkebinekaan global. Kemudian yang keempat yaitu bergotong royong. Ini udah kita terapkan dalam P5 kita ya Bapak Ibu. P5 itu kita buat secara berkelompok, gunanya untuk apa? Membiasakan peserta didik kita untuk saling bekerja sama. Nah, yang kelima yaitu kreatif. Dan yang terakhir itu bernalar kritis. Jadi itu dia 6 karakter profil pelajar Pancasila untuk diterapkan menumbuhkan disiplin positif kepada peserta didik kita. Nah, sekarang lanjut yang bab kedua, motivasi perilaku manusia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi ini, Bapak Ibu motivasinya datang ke sekolah pagi-pagi apa sebenarnya? Dorongan nurani. Coba angkat tangan Bu. Coba. Dorongan dari hati sendiri ya Bu Aja ya. Jadi dorongan dari hati sendiri. Ada yang lain?
Bu, saya datang pagi-pagi ini karena takut absennya dikasih merah. Atau saya takut karena piket. Miss Daliza, Bu Miss Liza, apa motivasinya datang pagi-pagi, Miss Liza? Nggak boleh gitu Bu, positif aja. Iya, piket ya, piket Bu Liza. Ya, ada piket. Mungkin Bu Dewi Sari, apa motivasinya datang pagi-pagi? Tanggung jawab Bu. Tanggung jawab, bagus sekali. Iya, karena kita udah digaji ya Bu ya dari pemerintah. Jadi tanggung jawabnya sebagai ASN ya Bu Dewi ya. Ya, jadi itu. Jadi motivasi motivasi ini Bapak Ibu adalah dorongan baik dari dalam diri ataupun di luar diri manusia. Lanjut. Jadi yang kita sebutkan tadi semuanya motivasi. Ada karena takut terlambat dimarahi kepala sekolah, ada karena kita udah nerima gaji berarti merasa bertanggung jawab, ada yang atas kesadaran kita sendiri. Nah, 3 motivasi perilaku manusia bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang disebutkan tadi, karena saya piket Bu pagi-pagi datangnya. Karena apa? Karena kita takut nilai RHK kita rendah, nilai tahunan, rapor tahunan kita rendah. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti yang dibilang tadi, kita udah digaji oleh pemerintah, jadi kita harus bertanggung jawab, artinya kita sudah mendapat imbalan. Kemudian yang ketiga, ini coba Bapak Ibu perhatikan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kira-kira di antara 3 itu mana yang paling baik Bapak Ibu? Yang paling baik? Yang nomor 3. Jadi ini namanya motivasi intrinsik yang datang dari jiwa kita sendiri untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan. Jadi sebaiknya nilai yang motivasi dari dalam diri ini yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Jadi bukan karena hukuman ataupun bukan karena reward atau imbalan, akan tetapi motivasi yang datang dari diri kita sendiri. Oke, next. Nah, setelah motivasi itu muncul, setelah kita udah terbentuk motivasi dari dalam diri kita, maka sekolah ataupun kelas wajib membuat suatu keyakinan atau kesepakatan. Ya, jadi kalau dulu namanya aturan, kenapa sekarang tidak aturan lagi Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kenapa diubah menjadi kesepakatan atau keyakinan? Diatur-atur, disuruh-suruh. Iya, kalau aturan, kenapa aturan? Diatur. Kalau aturan itu Bapak Ibu jatuhnya lebih kepada satu pihak saja. Iya enggak? Satu pihak saja yang membuat aturan, sedangkan yang lain itu dipaksa untuk mengikuti aturan. Nah, paradigma sekarang dalam kurikulum Merdeka itu diubahlah paradigma dari aturan menjadi keyakinan. Jadi ada namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah pernah kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Oke, next. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, jadi tidak hanya wali kelas aja membuat sebuah aturan yang wajib diikuti oleh seluruh anggota kelas. Akan tetapi kita mengadakan diskusi, meminta pendapat seluruh murid untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini salah satu contoh. Ini udah saya terapkan di kelas 72. Saya mengajak mereka ini untuk membuat suatu keyakinan yang akan mereka terapkan dalam pembelajaran saya informatika. Nah, di sini ada seorang anak,
dia menempelkan apa keyakinan yang menurut dia dianggap baik untuk memperbaiki keadaan kelasnya menjadi lebih baik. Nah, di situ ada beberapa tempelan kertas. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang setiap murid membuat pendapatnya sendiri dan ditempelkan ke depan kelas. Ya, lanjut. Yang kedua, masih tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini adalah pernyataan ya Bapak Ibu ya, bukan kalimat aturan. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi kalau sekarang itu pernyataan menjaga jadi lebih ke kalimat positif. Jadi tidak dilarang bukan seperti itu lagi kalimat keyakinan. Jangan membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita yakinkan anak-anak itu, kira-kira membuang sampah itu apa dampaknya bagi kamu? Bu, menjaga kesehatan. Itu salah satu jawaban untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi bukan untuk mentaati aturan yang dibuat Bu Dewi misalnya seperti itu. Jadi kita lebih menumbuhkan motivasi dari internal seorang peserta didik. Jadi yang berikutnya, next. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas saya kemarin. Itu yang pertama disiplin, ya Bapak Ibu. Jadi dari sekian banyak nilai-nilai kebajikan yang dibuat oleh peserta didik, Bapak Ibu harus mampu memilahnya satu persatu. Contoh, yang nomor 1, Bu, datang tepat waktu katanya. Jadi datang tepat waktu itu masuk ke poin mana secara garis besar? Disiplin. Yang kedua, tidak boleh tidak mengerjakan PR katanya. Apa bahasa positifnya Bapak Ibu? Bertanggung jawab. Jadi gitu caranya membuat keyakinan kelas itu. Jadi ada disiplin, ada bertanggung jawab, ada saling menghormati. Kemudian kemarin lagi menjaga kebersihan. Jadi ada kemarin kalau nggak salah 5 poin yang saya buat di kelas 72. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di kelasnya masing-masing untuk membuat keyakinan kelasnya. Nah, kalau keyakinan sekolah bagaimana Bapak Ibu membuatnya? Tentunya kita dipimpin oleh boleh wakil kurikulum atau wakil kesiswaan dan membimbing kita apa keyakinan sekolah kita untuk tahun ini. Kemudian di samping keyakinan itu Bapak Ibu tentu ada konsekuensinya. Kalau dulu namanya hukuman. Untuk sekarang itu bukan hukuman lagi Bapak Ibu, tapi konsekuensinya. Ketika kita melanggar keyakinan yang udah kita buat, ada konsekuensi yang akan kita bayar. Begitu. Jadi besok kalau ada kesempatan kita akan mencoba untuk membuat keyakinan sekolah kita. Lanjut. Nah, untuk sekarang, mari kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Ice breaking, silakan Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Kita hanya mudah ini Bapak Ibu, hanya tepuk semangat saja. Anak kelas 1 SD bisa juga ini Bapak Ibu ya. Kita contohkan seperti yang sudah kita lakukan di kelas. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha nyat. Aha aha semangat. Bisa kita ulang sekali lagi Bapak Ibu. Mantap, kita ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung.
dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, nyat, aha aha, semangat. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Terima kasih. Ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya nanti untuk membuat pelajaran itu lebih berpihak kepada peserta didik. Artinya ice breaking itu gunanya untuk mencairkan suasana. Dah bisa kita mulai kembali Bapak Ibu? Lanjut, next. Nah, ketika anak-anak kita melanggar keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati, itu artinya ada beberapa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya Bapak Ibu, contoh ketika kita datang terlambat, nih contoh pada diri kita sendiri ya Bapak Ibu, itu pasti ada beberapa kebutuhan yang akan kita penuhi pada diri kita sendiri. Ya, contoh ketika saya tadi Bapak Ibu agak terlambat tadi mengikuti upacara, itu ada alasannya. Jadi alasan itulah yang akan kita gali sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang guru kepada bawahan kita atau kepada peserta didik kita. Jadi jangan langsung menghukum aja, ini karena terlambat, langsung angkat kaki sebelah, pegang kuping, berdiri di depan. Itu namanya memberikan hukuman tanpa mengetahui apa alasan peserta didik kita melakukan hal tersebut. Nah, jadi ada kebutuhan dasar manusia itu yang wajib dipenuhi. Ini ada pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, bisa kita kasih contoh Bapak Ibu, ini ada anak kita Zaki Darmansyah dari kelas 81. Itu kalau kita lihat banyak sekali kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika dia membuat kesalahan yang bukan hanya sekali lagi. Jadi Bapak Ibu, saya ingin di sini mengangkat permasalahan dari Zaki ini, bagaimana dia itu melakukan nilai-nilai melanggar nilai-nilai kebajikan. Itu salah satunya untuk memenuhi apa yang tidak dia dapatkan di lingkungan keluarganya. Nah, jadi lanjut. Nah, apa kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu? Bisa dilihat di sini. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, ketika Zaki tadi misalnya mengompas ya Bapak Ibu, mengompas uang kawannya. Ketika kita tanya, kenapa kamu minta uang kawan nak? Bisa jadi dia tidak terpenuhi kebutuhannya, nggak ada uang jajannya, tidak mencukupi uang jajannya, karena dia masih lapar, makanya dia masih meminta uang kawan. Itu artinya bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Saya yakin anak kita Zaki ini Bapak Ibu, di dalam keluarganya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ada sesuatu hal yang terjadi yang memicu dirinya untuk melakukan berbagai kesalahan di sekolah itu. Yang ketiga yaitu penguasaan. Ketika dia dikenal sebagai orang yang pembuat onar, pembuat masalah, maka kawan-kawannya itu akan takut kepada dia. Jadi dia merasa itu dia sudah berkuasa terhadap teman-temannya yang lain. Jadi itulah yang dibutuhkan, penguasaan atau power itulah yang dibutuhkannya. Kemudian yang berikutnya, kebebasan. Nah, jadi Zaki ini Bapak Ibu, dia selain sebenarnya dia pintar. Kalau saya sendiri menilai di kelas 7 dia pintar, akan tetapi dia perlu kebebasan dalam belajar. Jadi makanya dia loncat sana, loncat sini, dia tidak mau mengikuti aturan atau keyakinan-keyakinan yang ada di kelasnya. Yang terakhir yaitu adalah kesenangan. Pernah saya tanya Zaki itu, nak, kenapa kamu sering berbuat mengompas kawan, meninju kawan, ataupun mengganggu kawan? Itu karena saya senang, Bu. Melihat kawan itu nangis, ternyata dia senang. Jadi itu butuh kesenangan. Apa yang tidak dapat di rumahnya, itu yang diwujudkannya di sekolah ini.
Jadi ketika dia bertemu dengan kawan, dia sudah menjadi raja, udah ada kekuatannya, kemudian udah bebas dia. Itulah yang dia cari di sekolah ini. Jadi untuk memahami hal tersebut, itulah gunanya kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita menjadi seorang manajer, mengatur Zaki ini bagaimana supaya dia menyadari untuk merubah kelakuannya menjadi lebih baik lagi. Lanjut, next. Nah, jadi ini studi kasusnya tadi udah saya kasih tahu. Zaki kita ambil. Kalau di sini adalah masih Zaki itu juga sebenarnya. Ketika dia mengambil makanan Farid, setiap jam pelajaran dia makan bekal yang dikasih ibu Farid. Itu saya tanya, kenapa kamu makan bekal Farid? Saya lapar, Bu, katanya. Berarti itu apa kebutuhan yang perlu dipenuhinya adalah bertahan hidup, karena di rumahnya mungkin nggak dikasih sarapan atau yang lainnya. Lanjut, next. Nah, ini ada beberapa alasannya berdasarkan kebutuhan tadi, bisa saja dia bertahan hidup. Lanjut. Kemudian alasan yang kedua yaitu dia butuh kasih sayang, ingin diperhatikan. Lanjut, yang berikutnya. Yang berikutnya dia butuh power atau kekuasaan. Lanjut. Kemudian yang kelima itu adalah kebebasan. Lanjut, yang terakhir. Baru yang terakhir dia membutuhkan kesenangan. Dia mengganggu kawan. Ada kesenangan tersendiri ketika kawan itu merasa terganggu. Jadi artinya Zaki itu banyak hal yang perlu dipenuhinya sebagai seorang manusia. Jadi itulah Bapak Ibu tugas kita sebagai ASN ini. Jadi kita bukan hanya memperbaiki orang-orang yang sudah baik saja. Jadi itulah tugas kita untuk memperbaiki peserta didik kita, gimana supaya dia termotivasi dari dalam dirinya untuk menyadari kalau hal-hal tersebut dapat merugikan dirinya sendiri. Baik, lanjut. Nah, yang kelima itu adalah posisi kontrol restitusi. Ini Bapak Ibu adalah bagaimana posisi kita sebagai seorang guru dalam menangani peserta didik yang bermasalah tadi, seperti Zaki tadi. Itu namanya posisi kontrol seorang guru. Jadi kita di sini bukan hanya sebagai penghukum saja. Lanjut, ada 5 kategori. Nah, ada 5 kategori posisi kontrol seorang guru terhadap peserta didiknya. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Ketika Bapak Ibu ada di kelas kita anak yang tidak buat PR, langsung maju ke depan, nak, angkat kaki. Apa itu namanya kita sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kita nasihati dia, ini nak gara-gara kamu ini ibu kena marah sama kepala sekolah, ini gara-gara kamu kelas ibu jadi tidak disiplin. Jadi anak itu seolah-olah dia pusat masalah semuanya. Jadi kita tidak boleh Bapak Ibu membuat peserta didik kita merasa bersalah terhadap apa yang sudah dilakukannya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, ini juga tidak baik Bapak Ibu. Teman, baiklah Zaki, jangan takut Zaki, ini ada Bapak sebagai pembela kamu. Zaki, jangan takut, jangan apa, besok Bapak akan cari solusinya. Jadi kita juga tidak boleh sebagai teman Bapak Ibu. Nah, ketika dia bermasalah, nantinya dia akan mencari kita untuk membelanya. Jadi kita juga tidak boleh terlalu dekat ini sama peserta didik ini. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Kita artinya hanya melihat aja dari jauh, gimana nanti kita panggil, itu sudah bagus, tapi masih ada yang lebih bagus Bapak Ibu. Sebagai apa yang lebih bagus? Itu adalah sebagai manajer. Jadi kita posisi inilah nantinya yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita, yaitu sebagai manajer. Lanjut. Nah, ini ada beberapa posisi kontrol seorang guru, saya bacakan satu-satu. Guru yang pertama motivasi dulu. Yang pertama ini guru berkata. Saya nggak nampak ini Bapak Ibu.
Nampak Bu. Iya. Coba Bu Puspita baca nomor 1 Bu. Yang penghukum, sebagai penghukum apa berkatanya? Menghardik, menonjok, menghakimi, itu adalah sebagai penghukum. Kemudian menyindir, tidak boleh juga kita menyindir Bapak Ibu. Jadi itu PR bagi kita ini. Lanjut, guru berkata, motivasinya untuk ya, pembuat rasa bersalah. Coba Bu Pina baca, Bu Pina yang pertama. Guru berkata, berceramah dan mengatakan harusnya ibu kecewa. Seharusnya nak kamu harus begini. Jadi karena kamu seperti ini, ibu sangat kecewa ini dengan kelakuan kamu. Itu kan anak kita kan merasa bersalah. Seolah-olah apa yang dilakukannya, semua permasalahan itu akibat dari kelakuan dia. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman. Apa di situ? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Menutupi masalah-masalah yang ada di muridnya. Ya nak, nanti jangan takut. Nanti Bapak akan membela kamu. Jadi jangan takut, kamu harus tetap ke sekolah. Jadi nggak boleh juga kita terlalu dekat sama murid kita seperti ini, sebagai teman ini. Kemudian sebagai pemantau, apa di sini? Sebagai pemantau, yaitu sebenarnya pemantau ini sudah bagus, cuman ada yang lebih baik lagi, yaitu sebagai manajer. Ini sudah lengkap semuanya di dalam. Coba Bu Puspita sebagai manajer, yang pertama guru berkata mengajukan pertanyaan. Nak, kenapa kamu tadi terlambat? Apa alasannya kamu terlambat? Bu, rumah saya jauh dari Pekanbaru Bu. Kayak siapa? Parel itu kan sering terlambat Bapak Ibu. Jadi kemarin saya sengaja ambil kasus itu juga. Sebenarnya Parel ini datangnya dari Pekanbaru setiap pagi Senin. Udah saya tanya, itu kita sebagai manajer itu kita tanya dulu, apa alasan kamu terlambat. Yang kedua kita tanya lagi Bapak Ibu, kira-kira Parel terlambat ini apa akibatnya pada diri kamu dan orang lain? Saya tidak bisa Bu ikut upacara tadi. Masih ingat Parel tentang keyakinan kelas yang kita buat atau keyakinan sekolah kita? Harus disiplin. Jadi kita ingatkan kembali. Kemudian yang terakhir kita tanya dia, Parel, gimana cara kamu untuk merubah keterlambatan kamu ini? Ada enggak cara kamu untuk merubah? Bu, saya janji minggu depan akan saya perbaiki Bu. Pagi-pagi mungkin saya udah di rumah nenek saya. Dari sore mungkin saya udah datang ke rumah nenek saya. Gitu ya, jadi kita minta dulu solusi dari dia. Nah, kalau seandainya minggu depan masih tidak diindahkannya, barulah di situ kita ambil konsekuensinya. Atau itulah tugasnya seorang guru bekerja sama dengan guru BK atau bimbingan konseling. Jadi guru BK juga nanti akan menerapkan sebagai manajer ini. Jadi guru BK ini lebih mampu dia menggali apa masalah yang ada pada diri anak ini. Nah, itulah Bapak Ibu 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi Bapak Ibu, marilah kita belajar sedikit demi sedikit bagaimana sih kita menjadi manajer kepada peserta didik kita agar timbul budaya positif di kelas atau di sekolah kita ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait masalah-masalah yang kita hadapi? Boleh Bapak Ibu, silakan di sini kita diskusi. Ada pertanyaan? Nah, jadi ini Zaki ini masih PR bagi kita ya Bapak Ibu ya. Zaki ini ada Ibu Wali kelasnya yang saya angkat kemarin. Zaki ini sebenarnya masih menjadi PR untuk kita. Bagaimana kita menyadarkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri Zaki ini. Jadi bagi saya sendiri ataupun bagi Ibu Wali kelasnya ataupun bagi guru BK ataupun seluruh sekolah kesiswaan dan sebagainya, ini masih menjadi PR untuk kita semuanya. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi dari dalam diri Zaki ini untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi itu dia posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Setuju kita Bapak Ibu? Setuju. Lanjut.
Nah, ini sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Itu, jadi kita panggil, jadi caranya Bapak Ibu nggak boleh kita di ruang majelis guru, cara memanggilnya itu di ruang tersendiri, hanya ada kita dan dia. Nah, jadi judulnya hanya aku dan kamu saja. Gimana caranya kamu memperbaiki kesalahan kamu ini? Ketika dia sudah ada jalannya, Bu, nanti saya tidak akan datang terlambat lagi, Bu. Sore saya udah ke rumah nenek saya. Bisa saja kita terima dulu Bapak Ibu. Kita tengok dulu minggu berikutnya bagaimana keadaannya, apakah masih terlambat. Kalau seandainya masih dilakukannya, disitulah kita baru mengambil konsekuensi. Lanjut, itulah posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Nah, yang terakhir materi kita yaitu segitiga restitusi. Ketika kita sudah menjadi manajer, ada beberapa langkah-langkah yang akan kita terapkan Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah peserta didik kita. Namanya ini adalah segitiga restitusi. Nah, dalam konsepnya segitiga restitusi ini mungkin dulu-dulu juga pernah kita lakukan, cuma sekarang dibuatlah suatu teori, namanya teori penyelesaian masalah, namanya segitiga restitusi. Nah, ada beberapa langkah, 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya Bapak Ibu. Ketika dia bermasalah, kita panggil hadap-hadapan, Bu, bagaimana menstabilkan identitas ini? Kita yakinkan dulu bahwa dia ini tidak hanya dia seorang aja yang bersalah. Kita pun sebagai manusia pernah berbuat salah agar dia tidak takut ketika saling berdiskusi dengan kita. Jadi kita tanya, Zaki, ini bukan Zaki aja yang pernah salah, ibu pun juga pernah salah. Jadi jangankan Zaki, ibu pun pernah terlambat atau berbuat salah, bahkan ditegur sama kepala sekolah. Itu kita namanya Bapak Ibu menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak merasa, oh saya aja yang bersalah, betapa besarnya salah saya. Jadi ini namanya menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, Zaki, kenapa Zaki berbuat salah? Bu, saya tadi nggak bawa uang jajan, makanya saya kompas kawan. Itu namanya validasi tindakan. Kemudian kita tanyakan, apa yang akibat dari perbuatan Zaki ini? Hendaknya dia yang mengutarakan akibat dari perbuatannya kepada kita. Jadi itu. Jadi teorinya seperti itu Bapak Ibu ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita. Zaki, apa keyakinan sekolah kita, Zaki? Saling menghormati, Bu. Ini perbuatan Zaki ini apakah udah saling menghormati? Enggak, Bu. Salah Zaki ini, iya, Bu. Nah, jadi itu menanyakan keyakinan. Nah, sekarang mari kita yakini lagi Zaki. Nah, kita ingat-ingat lagi apa keyakinan yang udah kita buat. Apakah Zaki meyakininya? Itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini teori restitusi ini perlu kita coba. Apa salahnya kita coba dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mendidik peserta didik kita untuk lebih berbudaya positif. Nah, itu jadi 3 cara untuk menyelesaikan masalah dalam segitiga restitusi ini. Ini udah dijelaskan. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu ini coba Bapak Ibu lihat. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Itu Bapak Ibu ya, salah satu contoh menstabilkan identitas. Semua kita ini manusia, jadi nggak ada yang tidak pernah berbuat salah. Itu manusiawi, kamu berbuat salah itu nggak apa-apa, tapi harus ada jalan keluar yang baik. Itu yang perlu kita tekankan sama peserta didik kita. Kemudian yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip
bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran yang stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Jadi guru harus peka ini Bapak Ibu, harus tahu apa kebutuhan yang harus dipenuhi oleh peserta didik yang bermasalah tadi. Kemudian yang terakhir, ini masih validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan tadi Bapak Ibu. Jadi saya harap setiap Bapak Ibu cobalah buat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, agar ada landasan kita untuk menyelesaikan masalah atau membuat suatu konsekuensi. Itu. Jadi yang terakhir menanyakan keyakinan kelas ini. Gimana nak, kamu masih ingat tentang keyakinan yang kita buat? Gitu, masih ingat Bu, apa? Karena kita udah tempelkan di dinding kelas kita, keyakinan kelas. Itu. Jadi ketika dia sudah tahu keyakinan kelasnya, dia akan tahu apa jalan keluar atau untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Jadi intinya di sini Bapak Ibu, kita menumbuhkan kesadaran diri peserta didik untuk lebih mencari tahu apa akibatnya dari masalah yang dibuatnya ini dan apa solusinya yang akan dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ketika peserta didik kita sudah mampu membuat hal demikian, insya Allah mudah-mudahan nanti budaya positif ini baik antara kita sesama guru ataupun antara kepala sekolah dengan guru ataupun antara kita dengan seluruh peserta didik kita dapat menanamkan budaya-budaya positif. Nah, inilah pemaparan kita pada hari ini. Jadi apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, khususnya di kelas kita masing-masing. Mulailah dari sekarang sedikit demi sedikit membiasakan menerapkan budaya positif. Mudah-mudahan nanti peserta didik kita akan mendapatkan atau memperoleh ilmu yang bermanfaat, menciptakan generasi yang unggul bagi masa depannya sendiri. Akhir kalam, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari pemaparan tentang destinasi budaya positif melakukan calon guru penggerak kita. Tentu mari kita berikan aplaus untuk mereka. Baik, terima kasih kepada kita bersama yang telah hadir bersama-sama pada siang hari ini untuk mengikuti pemaparan materi dari calon guru penggerak kita. Hari ini kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama dulu Pak. Wabarakatuh.